Jadi setelah PDIP mengumumkan calon dan penetapan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024, ada pernyataan Pak Ganjar yang cukup menarik di hadapan media. Jadi beliau mengatakan memastikan akan melanjutkan program kerja Presiden Jokowi. Kita di Jawa Tengah, khususnya masyarakat ya biasa-biasa saja. Hanya saja memang kemudian banyak baliho dan spanduk serta poster yang dipasang di beberapa titik hampir meluas di semua kabupaten kota di Jawa Tengah. Itu gambar Pak Ganjar Pranowo ditulis sebagai calon presiden 2024. Itu aja yang kemudian sebar di media sosial juga. Saya pantau di Jawa Tengah juga biasa-biasa saja gitu. Bahkan yang terakhir karena kemarin Semarang ngerah Demak banjir lagi juga ya diribetin banjirnya lagi, bukan Pak Ganjar sebagai calon presidennya. Nah sementara itu bahkan jauh sebelumnya Pak Anies Baswedan yang juga calon presiden yang diusung oleh koalisi 3 partai Nasdem, PKS, dan Demokrat telah menggagas yang namanya perubahan dan keadilan sosial. Salah satunya kinerja. Jadi saya bilang kinerja. Jadi kinerja itu tidak bisa dibohongi karena kinerja itu selalu aplikasikan di lapangan oleh setiap kepala daerah atau pimpinan daerah. Dari situ kemudian kita bisa melihat rekam jejaknya. Jadi selama hampir 10 tahun saya dan teman-teman atau sebagian masyarakat Jawa Tengah tahu lah bagaimana rekam jejak yang ada di Jawa Tengah dan kemudian bagaimana rekam jejak yang ada di DKI. Pada waktu itu kami membandingkan pada saat sama-sama masih menjabat gubernur, satu gubernur DKI, satunya gubernur Jawa Tengah. Begitu Mas. Setelah kita bandingkan dari rekam jejak itu, kita tahu persis gitu siapa pemimpin yang memiliki visi dan misi ke depan yang lebih baik. Artinya siapa yang punya mimpi untuk membawa Indonesia ini ke arah yang lebih baik, itu kelihatan dari rekam jejak. Gitu Mas. Jadi dari rekam jejak itulah kemudian kami menyampaikan itu kepada teman-teman dan kemudian kami dengan teman-teman sepakat membentuk organisasi ini. Di kelembagaan relawan ini saya bentuk. Djoko Purnomo, seorang warga Jawa Tengah, belak-belakan akan mendukung Anies Baswedan untuk jadi presiden ketimbang gubernur wilayahnya Ganjar Pranowo. Bukannya tanpa alasan, Djoko menilai selama 2 periode memimpin Jawa Tengah, Ganjar dinilai masih belum mampu menyelesaikan masalah di wilayah kepemimpinannya. 10 tahun banyak persoalan yang tidak terselesaikan, artinya kan tidak punya target kapan harus menyelesaikan persoalan yang muncul, ujar Djoko saat bincang bersama Indra Karismi Aji di kanal YouTube Laman TV. Kita ingat seperti kasus dulu semen kendeng, sampai sekarang nggak jelas. Banyaklah kasus seperti itu. Saya rasa itu sebagai tolak ukur objektif dari kinerja pimpinan daerah, tanpa bermaksud mengevaluasi, tetapi kita bisa melihat secara objektif kondisi real di lapangan seperti itu, tambahnya. Di antara masalah yang menurut Djoko harusnya bisa diselesaikan oleh Ganjar adalah terkait kemiskinan di Jawa Tengah. Temuan di lapangan pun menurutnya menguatkan pandangannya soal kepemimpinan Ganjar yang kini dicapreskan oleh PDIP. Bahkan ketika kasus kemiskinan muncul, Provinsi Jawa Tengah menempati ranking pertama paling miskin di Indonesia, jelasnya. Di lapangan ini saya kira banyak juga yang menunjukkan bagaimana proses pembangunan 2 periode Pak Ganjar di Jawa Tengah, tambahnya. Hal berbeda menurutnya datang dari kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta selama 5 tahun. Anies menurutnya mampu membawa banyak perubahan dan menepati janji politiknya selama bertugas menjadi gubernur. Apalagi kalau dibandingkan dengan Pak Anies yang 1 periode saja. Itu semua dituntaskan janji politiknya, sudah selesai, ungkapnya.
Joko yang kini menjadi Ketua DPW Jawa Tengah Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera mengaku dalam menjatuhkan pilihan terkait Pilpres 2024 adalah dengan melihat kinerja sang calon yang menurutnya tak akan bisa dibohongi. Rekam jejak kinerja Anies menurutnya harus dilanjutkan di skala nasional dengan jadi presiden. Kinerja itu nggak bisa dibohongi karena kinerja itu selalu diaplikasikan di lapangan oleh setiap kepala daerah. Dari situ kita bisa melihat rekam jejaknya. Dari rekam jejak itulah kemudian kami menyampaikan kepada teman-teman dan kami sepakat membentuk organisasi ini. Jadi kelembagaan relawan ini saya bentuk. Bahkan per hari ini di beberapa kabupaten kota sudah sampai ke tingkat desa kelurahan. Ungkapnya.